Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait 11 aplikasi penting untuk siswa TKJ atau TJKT ya. Video ini merupakan video pembaharuan dari edisi sebelumnya ya, yang saya upload di tahun 2021 ya. Itu ada 7 aplikasi. Pada video kali ini kita akan coba membahas ada tambahan aplikasi ya, jadi totalnya ada 11 aplikasi wajib yang harus dikuasai ya, saya rasa untuk siswa yang lagi menempuh pendidikan di SMK ya, khususnya jurusan TKJ atau TJKT. Yang pertama adalah aplikasi Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer adalah perangkat lunak simulasi jaringan yang dikembangkan oleh Cisco System. Ini memungkinkan pengguna untuk merancang, mengkonfigurasi, dan mensimulasikan jaringan komputer yang kompleks menggunakan perangkat dan teknologi yang sering digunakan dalam lingkungan jaringan yang nyata ya. Dengan Cisco Packet Tracer, pengguna dapat membuat topologi jaringan dengan menggunakan perangkat Cisco yang berbeda ya, seperti router, switch, server, dan lainnya. Kita dapat menghubungkan perangkat-perangkat tersebut dan mengkonfigurasinya dan melihat bagaimana data atau proses komunikasi jaringan berlangsung. Aplikasi Packet Tracer ini juga menyediakan berbagai protokol jaringan yang umumnya digunakan seperti IP, Ethernet, TCP, UDP, DNS, DHCP, dan lain sebagainya. Jadi kita semua bisa mensimulasikan aplikasi-aplikasi tersebut, sehingga hal ini memungkinkan pengguna untuk melakukan simulasi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi ya. Perangkat lunak ini sering digunakan oleh siswa, mahasiswa, instruktur, dan profesional di bidang jaringan untuk mempelajari, mengajar, dan menguji konsep-konsep jaringan. Packet Tracer memungkinkan pengguna untuk bereksperimen dengan konfigurasi jaringan yang berbeda dan melihat dampak pada aliran data, sehingga membantu dalam pemahaman dan pemecahan masalah pada jaringan. Oke, yang kedua adalah aplikasi VirtualBox. VirtualBox merupakan perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi di dalam suatu komputer fisik. VirtualBox ini dikembangkan oleh Oracle ya. VirtualBox adalah salah satu platform virtualisasi yang populer saat ini dan sering digunakan baik untuk tujuan pribadi maupun tujuan profesional. Dengan menggunakan VirtualBox, pengguna dapat membuat mesin virtual secara efektif berfungsi sebagai komputer virtual yang terisolasi ya. Setiap mesin virtual dapat memiliki sistem operasi yang berbeda-beda ya, seperti Windows, Linux, macOS, atau sistem operasi lainnya. Pengguna dapat mengalokasikan resource seperti memori, hard disk, prosesor, dan kartu jaringan kepada setiap mesin virtual sesuai dengan kebutuhan. VirtualBox menyediakan berbagai fitur yang berguna, termasuk snapshot, yang memungkinkan pengguna untuk membuat salinan instan dari mesin virtual dalam keadaan tertentu. Ini memungkinkan pengguna untuk menguji konfigurasi baru, melakukan eksperimen, dan mengamankan mesin virtual dengan mudah. Selain itu, VirtualBox juga mendukung berbagai opsi jaringan sehingga mesin virtual dapat terhubung ke jaringan fisik atau jaringan virtual yang dibuat di dalam VirtualBox itu sendiri. Yang ketiga adalah VMware Workstation ya. VMware Workstation adalah sebuah perangkat lunak virtualisasi yang dikembangkan oleh VMware. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi yang berbeda secara bersamaan ya. Jadi sama halnya dengan VirtualBox ya. Dengan VMware Workstation, pengguna dapat membuat dan menjalankan mesin virtual di desktop mereka. Mesin virtual ini berfungsi seperti komputer virtual yang terisolasi, dan pengguna dapat menginstal sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, atau sistem operasi lainnya ya. Nah, dengan VMware Workstation kita disajikan berbagai fitur yang berguna untuk pengembangan perangkat lunak, pengujian, dan pengoperasian sistem operasi tambahan. Beberapa fitur utama yaitu ada yang pertama ada snapshot ya, ada isolasi, ada integrasi, ada pengujian, dan debugging. VMware Workstation adalah solusi populer untuk pengembangan perangkat lunak dan training ya.
dan pengujian server dan jaringan. Perangkat lunak ini tersedia dalam versi komersial serta versi gratis ya, yaitu VMware Workstation Player yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan mesin virtual yang telah dibuat menggunakan VMware Workstation ataupun VMware Fusion. Selanjutnya yang keempat adalah GNS3. GNS3 adalah perangkat lunak simulasi jaringan yang digunakan untuk merancang, mengkonfigurasi, menguji jaringan komputer. GNS3 merupakan singkatan dari Graphical Network Simulator 3 ya. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk membuat topologi jaringan yang kompleks dengan menggunakan perangkat jaringan yang berbeda seperti router, switch, firewall, dan lainnya. GNS3 memiliki fokus utama pada simulasi jaringan menggunakan perangkat lunak jaringan Cisco dan sistem operasi lainnya ya. Nah, berbeda dengan Cisco Packet Tracer yang mewajibkan seluruh perangkat router maupun switch itu menggunakan sistem operasi iOS ya. Di GNS3 kita bisa mengkolaborasikan atau mengkoneksikan perangkat-perangkat yang berbeda vendor ya. Ini memungkinkan pengguna untuk menguji konfigurasi jaringan, mengembangkan skenario jaringan yang rumit, serta melakukan praktik dan eksperimen dengan berbagai fitur dan teknologi yang disediakan oleh perangkat Cisco. Selain perangkat Cisco, GNS3 juga mendukung integrasi dengan perangkat lunak jaringan dari berbagai vendor lainnya ya, seperti Juniper, MikroTik, Palo Alto, dan lain sebagainya. Sehingga ini memungkinkan pengguna untuk menciptakan lingkungan jaringan yang beragam dan menguji interoperabilitas antara perangkat dari berbagai vendor yang berbeda. GNS3 menyediakan antarmuka atau interface grafis yang intuitif untuk merancang dan mengkonfigurasi jaringan. Pengguna dapat menarik dan menghubungkan perangkat jaringan, mengatur atau mengkonfigurasi, serta melakukan interaksi dan aliran data di dalam jaringan yang telah dibuat. Selain itu, GNS3 juga mendukung integrasi dengan perangkat keras jaringan fisik melalui fitur seperti Cisco Vir yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan topologi GNS3 dengan perangkat jaringan nyata dalam skala yang lebih luas. GNS3 ini sering digunakan oleh siswa, mahasiswa, instruktur jaringan atau profesional jaringan untuk mempelajari, mengajar, dan melakukan uji coba pada konsep dan teknologi jaringan sebelum diterapkan di lingkungan production. Oke, yang kelima adalah Winbox. Winbox adalah sebuah perangkat lunak yang dikembangkan oleh MikroTik ya. MikroTik merupakan produsen perangkat jaringan yang terkenal ya saat ini. Mereka memproduksi berbagai perangkat seperti MikroTik, seperti router, switch, dan perangkat-perangkat jaringan lainnya. Nah, dengan Winbox, pengguna dapat mengkonfigurasi, mengelola berbagai fitur dan pengaturan pada perangkat MikroTik. Ini termasuk konfigurasi jaringan, routing firewall, dan pengaturan keamanan, manajemen pengguna dan hak akses, serta pemantauan kinerja jaringan. Selain itu, Winbox juga menyediakan fitur scripting yang sangat menarik yang memungkinkan pengguna untuk membuat skrip otomatisasi untuk menjalankan task atau tugas tertentu untuk mengotomatiskan proses konfigurasi. Winbox sering digunakan oleh administrator jaringan dan pengguna MikroTik untuk mengelola dan mengkonfigurasi perangkat MikroTik dengan mudah. Nah, saat ini Winbox sudah dikembangkan ya, jadi tidak hanya bisa dijalankan melalui aplikasi sistem operasi desktop saja ya. Winbox juga bisa diinstal pada perangkat mobile ya, dan bisa dijalankan juga di Linux menggunakan Windows Emulator atau Wine. Selanjutnya yang keenam ada Pinet ya. Pinet Lab atau singkatan dari Packet Network Emulator Tool Lab adalah sebuah perangkat lunak simulator jaringan multi-vendor. Sama halnya dengan GNS3, Pinet Lab dapat dijalankan dalam lingkungan yang sepenuhnya terisolasi berupa mesin virtual. Jadi Pinet Lab ini berbeda dengan GNS3 ya. Kalau GNS3 itu hanya jalan di satu komputer, sedangkan Pinet Lab dapat digunakan secara bersama-sama. Hanya dengan bermodalkan web browser. Jadi kita cukup menyediakan server yang di dalamnya sudah terinstall firmware ya, mesin virtual dari Pinet Lab, dan kita tinggal
mengkoneksikan IP address ke klien-klien sehingga klien-klien dapat melakukan simulasi atau virtualisasi layaknya mereka menggunakan Cisco Packet Tracer. Selanjutnya yang ketujuh adalah MOBA Extern. MOBA Extern merupakan perangkat lunak terminal yang komprehensif dan salah satu tool remote desktop yang dikembangkan oleh Mobatech. Perangkat lunak ini dirancang untuk memberikan solusi yang lengkap untuk profesional IT untuk melakukan yang memerlukan akses ke sistem-sistem secara remote ya. MOBA Extern menyediakan terminal yang sangat lengkap ya fiturnya, ada SSH, ada Telnet, ada RDP, ada VNC, dan ada FTP. Sehingga ini memungkinkan pengguna untuk terhubung ke server atau mesin lain dari jarak jauh untuk menjalankan perintah atau aplikasi di sana. Jadi tidak membutuhkan aplikasi FTP client lagi ya, jadi sudah include di dalamnya. Selanjutnya adalah aplikasi PuTTY. PuTTY merupakan sebuah perangkat lunak terminal yang digunakan untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan. Kelebihan dari PuTTY ini adalah bersifat sangat mobile sekali. Jadi kita bisa menggunakan PuTTY yang versi desktop ataupun versi yang tidak perlu kita install ya. Tidak perlu kita lakukan install, dia langsung bisa jalan. Dengan menggunakan PuTTY, pengguna dapat terhubung ke server atau perangkat jaringan jarak jauh dan menjalankan perintah atau aplikasi di sana. Jadi PuTTY menyediakan interface terminal yang sederhana dan fungsional. Pengguna dapat mengkonfigurasi berbagai pengaturan seperti pengaturan koneksi, enkripsi, font, dan tampilan terminal sesuai dengan preferensi dari masing-masing. Selain SSH, PuTTY juga menyediakan protokol lainnya ya, yang didukung seperti Telnet. Fitur-fitur lainnya seperti AirLogin dan Serial Console. PuTTY merupakan perangkat lunak berbasis open source dan tersedia secara gratis untuk digunakan oleh siapa saja, sehingga ini menjadi pilihan yang populer dan banyak digunakan oleh administrator sistem untuk melakukan mengakses dan mengelola perangkat jaringan. Yang ke-9 ada Rufus. Rufus merupakan perangkat lunak sumber open source ya, sumber terbuka yang digunakan untuk membuat USB bootable. Dengan mudah, perangkat lunak ini dirancang khusus untuk membuat drive USB kita untuk dapat digunakan untuk menginstal sistem operasi ya. Jadi di sini mendukung hampir semua sistem operasi, ada Windows, ada Linux, dan sistem operasi lainnya. Rufus mendukung berbagai format image ya, seperti ISO ya, file ISO, file IMG, dan file lainnya ya. Dan mendukung banyak file system ya. Jadi ada MBR ya, kalau kita mengenal MBR, ada juga GPT. Oke, yang ke-10 ada AnyDesk. AnyDesk merupakan sebuah perangkat lunak remote desktop yang memungkinkan pengguna untuk mengakses atau mengontrol komputer dari jarak jauh dengan menggunakan AnyDesk. Pengguna dapat terhubung ke komputer lain melalui jaringan internet dan menjalankan aplikasi, mengakses file, serta mengontrol komputer seolah-olah mereka berada di depan secara fisik. AnyDesk menawarkan koneksi yang cepat dan stabil dan bisa diakses dengan berbagai sistem operasi ya, bisa Windows ya, mendukung berbagai sistem operasi Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Jadi kita bisa melakukan remote berbagai perangkat ya. Beberapa fitur dari AnyDesk meliputi remote control, ada file transfer, ada collaborate, dan ada rekaman dan screenshot. Dan aplikasi terakhir adalah WinSCP ya, atau Windows Secure Copy, adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mentransfer file antara komputer lokal dan server secara remote ya, secara jarak jauh menggunakan protokol SCP atau FTP ya, SFTP. Perangkat lunak ini dirancang khusus untuk lingkungan Windows dan memberikan antarmuka yang user friendly untuk mengelola file secara aman ya. WinSCP menyediakan antarmuka atau interface dual pane yang memungkinkan pengguna untuk melihat file folder dari komputer lokal dan server secara bersamaan.
Pengguna dapat melakukan operasi seperti upload, download, menghapus, dan mengganti nama, dan mengedit folder ya. Perangkat lunak ini mendukung enkripsi, SSL, dan TLS untuk menjaga keamanan transfer file antara komputer lokal dan server secara jarak jauh. WinSCP mendukung berbagai fitur tambahan seperti bookmark, penjadwalan transfer file, dan sinkronisasi folder dan kompresi file. WinSCP merupakan perangkat lunak yang sangat ringan ya, saya rasa. Tersedia dalam bentuk portable juga dan dalam bentuk installer. Oke, itu adalah 11 aplikasi ya yang sudah kita coba jelaskan. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video kali ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.